Halo, ketemu lagi bareng Pak Ketu di sini di konten gua Lego bareng Pak Ketu. Cuman kali ini gua nggak mau ngutak-ngatik Lego, cuman gua mau ngobrol dengan salah satu eh, member KLI yang juga punya peranan penting di KLI. Mungkin lo semua ada yang belum tahu, belum kenal. Sama-sama kita ngobrol bareng. Kenalan dulu namanya siapa? Halo, namanya siapa? Namanya siapa? Namanya Sandi. Sandi. Ya, Sandi. Nama lengkapnya siapa kan? Kalau nama lengkap Sandi Alfa, Ah, di Facebook Sandi yang keren itu. Sandi yang keren itu. Kenapa tuh Sandi yang keren itu? Ya, supaya beda sama yang lain. Oke, Ya kan? Sandi yang mana? Yang keren itu. Sandi keren itu. Oke, mungkin banyak yang belum tahu di KL itu orang kan taunya cuma admin doang. Yang tahu admin mungkin karena takut digalakin kali sama admin ya. Nah mungkin sekarang kita di sini mau ngobrol-ngobrol sama Sandi itu sebagai seorang ambasador. Banyak yang belum tahu nih di KLI ternyata ada ambasador. Ambasador di KLI itu apa sih San? Maksudnya? Hmm, Oke. Ini saya ngadep sini atau ngadep sini nih? Terserah lah. Jadi sebenarnya apa ya? Itu kita dari tahun berapa ya? KLI itu? KLI 2007. Oh, bukan, maksudnya jadi anggota resminya apa? Look terdaftar lah gitu istilahnya. Tuh Tahun waktu pertama kita itu lookbook itu tahun berapa ya? 5 tahun? 6 tahun? ya sekitar 6 tahun yang lalu sih. Ya. Jadi waktu itu kan apa? Saya itu penasaran lah sama apa ya istilahnya itu eh, kenapa sih kalau klub di Eropa bisa kayak lebih terdengar lah istilahnya dibandingkan klub-klub di Asia gitu loh, terutama ya KLI lah ya karena saya Iya, nonton KLI. iya, iya. Nah waktu itu coba tanya-tanya, akhirnya punya apa channel lah, dapat channel untuk kontak dengan Lego Company di Denmark. Hmm. Nah di situ ya coba tanya-tanya gimana sih caranya biar kita tuh sebagai klub bisa diakuin secara ya dari Lego Company benerannya gitu loh. Iya, iya. Nah ternyata persyaratannya nggak terlalu susah dan kita bisa penuhin sih ya jumlah member segala macem. Nah makanya waktu itu ya saya inisiatif untuk mendaftarkan diri lah, mendaftarkan KLI ini ke Lego Denmark. Ya, jadi ya, sejak saat itu ya KLI diakuin sebagai salah satu klub ya, Lego user group Yang di terdaftar dunia yang di- terdaftar di Lego Company. Oke, jadi sebenarnya kalau di Indonesia sendiri tuh ada lagi nggak sih komunitas Lego yang terdaftar juga? Ada juga ya pastinya. Ada sih ya. Mereka juga pasti punya ambasador juga ya. Ada, tapi ya kita sebagai KLI boleh bangga ya kita yang pertama sih sebenarnya diakui di Oke. Indonesia kan. Oke, oke. Ya, itu tadi sih. Jadi KL itu sebenarnya sudah jadi look yang sudah terdaftar di Denmark Lego langsung ya. Nah, eh, kalau ngomongin ambasador berarti hampir semua negara yang sudah terdaftar dari Lego itu sebenarnya punya ambasador juga ya. Ada, bukan negara sih sebenarnya lebih ke Lego Grupnya. user groupnya ya. Oke. Jadi misalnya kalau di Belgia ada yang klubnya penggemar Lego yang khusus kereta, nah itu dia punya ambasador sendiri. Misalnya ada yang khususnya City doang, dia ada punya ambasador sendiri. Asal dari persyaratannya itu sudah terpenuhi, Terpenuhi, itu ya. bisa dijadikan itu ya ambasador. Hmm. Nah, buat lo sendiri sebagai ambasador KL itu pernah ada hubungan dengan ambasador-ambasador yang lain juga nggak sih? Dari Oh. yang lain itu? Pernah sih, jadi ya kalau kita di Asia lumayan lebih dekat lah daripada di apa dengan klub yang di Eropa atau di Amerika ya. Jadi waktu itu kita pernah diajakin untuk pameran di Thailand. Oke. Ya, nah cuman sayangnya waktu itu saya tawarin ke beberapa member di sini di KLI, ternyata pada nggak cocok lah jadwalnya. Jadi ya saya yang kirim emosi ke sana. Ah. Waktu itu yang bareng gitu loh. Iya, iya, iya. Ya, nah itu ada beberapa kali lah kayak gitu ada tawaran seperti itu lah. Oke, oke. Nah, eh, sebenarnya kalau ditanya ambasador tuh benefitnya buat KLI itu apa sih? Maksudnya dengan adanya ambasador terus kita punya link langsung ke Lego Denmark. Nah sebenarnya kan ya, pertama kita diakuin lah ya dari apa? Jadi sebagai Lego user group kita diakuin sebagai salah satu yang resmi. Iya. Nah itu dia apa? Lego Company itu sebenarnya punya support sih sebenarnya buat klub-klub Lego yang ada di seluruh dunia ini. Oke. Ya, jadi kita bisa apa sih dapat bantuan lah istilahnya untuk ngadain event, untuk pameran, gitu mereka bisa bantuin. Oke. Gitu. Iya. Nah, Jadi
yang gue tahu ya, jadi peranan Sandi ini sebagai ambasador KLI itu selain memberikan informasi ke Lego kalau aktivitas KLI apa aja yang ada di sini kita jalanin. Jadi biasanya kayak kita ada event, gue sama teman-teman admin biasanya suka merekap dokumentasi, suka merekap foto-foto untuk kita share ke Sandi supaya Sandi juga bisa infokan ke langsung ke pusat ya, ke pusat itu nanti. Jadi mereka tetap terupdate kegiatan KRI apa aja di sini. Jadi kadang ada beberapa event yang kita beruntung bisa disupport sama Lego ya gitu ya. Itu sih. Dan oke, itu tadi kan benefit KRI. Kalau dari lo sendiri gimana sih? Maksudnya sebagai seorang ambasador ada benefit apa nggak yang buat lo pribadi gitu? Buat saya pribadi ya cuman jadi apa ya, punya channel lah banyak di berbagai negara yang punya hobi sama gitu loh. Karena kan ya hobi Lego ini kan sebenarnya unik lah, istilahnya nggak dari 100 orang mungkin cuma satu gitu yang punya hobi kayak gini gitu loh. Nah itu tapi ternyata di luar sana tuh banyak sekali orang-orang yang ya seperti kita ini gitu loh, ya hobinya Lego gitu loh. Dan nggak apa, dan mereka sangat sangat open lah gitu loh. Ya istilahnya ya hobi lu sama ya kita bisa ngobrol gitu loh. Dan ya sangat inilah, sangat terbantu dengan apa ya, saya sih paling ngerasain untuk komunikasinya sih. Jadi apa, belajar komunikasi dengan orang tuh kayak gimana gitu-gitu. Dan semuanya kan ya pakai pasti bahasa Inggris dan bukan bahasa Sunda misalnya. Jadi ya lumayan lah terbantu untuk belajar, ini kalau bikin omongan resmi itu seperti ini, kalau laporan resmi itu seperti ini. Oke. Nah, ya mungkin gue udah tahu, cuman mungkin mau di-share lagi ke teman-teman KLI. Dulu proses awalnya lo bisa jadi ambasador tuh gimana sih? Lo apa ditunjuk kah? Apa bersedia sendiri? Gue mau mengajukan diri nih jadi ambasador atau gimana sih lo? Soalnya lanjutan yang tadi kan ceritanya adalah saya berhasil mengkontak orang Lego Company. Nah dia nawarin, oke, lo bisa sih daftar sebagai lo, KLI lo bisa daftar. Nah tapi kita perlu ambasador. Siapa yang mewakili KLI di tempat dia gitu loh. Nah itu saya juga sempat lempar ke forumnya, ini siapa yang mau gitu loh. Nah tapi ya nggak tahu kenapa, saya juga lupa. Saya mengajukan diri sih saya. Tapi ya udahlah, ternyata teman-teman ya udah percaya, ya udah ya saya jalanin gitu loh. Nah menjadi seorang ambasador tuh sebenarnya ada masa jabatannya nggak sih? Atau contoh lah kayak admin di KLI ini, kayak kameramen kita si Andi ini menjabat admin ini kayaknya seumur hidup nih nanti. Terus sebenarnya ada beberapa yang udah desain sih. Terus kayak gue juga sebagai ketua menggantikan ketua yang sebelumnya Victor. Dan nggak tahu sampai kapan masa jabatannya. Cuman kalau kayak ambasador gimana sana? Nggak ada sih sebenarnya, dia bilang ya terserah lu, itu kan klub lu, yang mewakilin lu ya siapa yang lu tunjuk gitu loh. Jadi selama istilahnya dikasih amanah lah gitu loh. Ya udah jalan terus gitu loh. Jadi ada yang memang ada periodenya setahun, ada yang 5 tahun, ada yang sampai sekarang dari awal masuk klubnya terdaftar sampai sekarang belum ganti gitu. Jadi lebih ke sifatnya ke masing-masing personelnya sih. Oh gua udah nggak bisa ngurusin deh, gua mau resign aja, nanti gua oper ke orang lain, nggak bisa begitu juga. Ya itu sih maksudnya sedikit obrolan gua sama Sandi, ambasador KLI. Mungkin teman-teman KLI sekarang di sini mungkin lebih ada pencerahan kali, maksudnya ada peranan selain admin, ketua tuh ada ambasador juga ternyata KLI gitu. Dan menurut gue sih sebagai ketua KLI dengan figur Sandi ini lumayan sangat sentral sih, maksudnya untuk menjadi penghubung antara kita komunitas, segala kegiatan, segala event itu bisa terupdate di Lego dengan bantuan Sandi ini sih. Nah tambahan aja sih sebenarnya di orang sana, orang Lego ini itu cukup terkejut juga sih dengan kegiatan kita di sini itu. Maksudnya mereka kayaknya pikir maksudnya pasar terbesar Lego adalah Eropa, Amerika, China gitu loh. Ya mungkin kalau Asia itu mereka cuma lihat Jepang, Korea Selatan gitu loh. Tapi mereka begitu dengan kita tuh ya kayaknya wah lumayan juga, punya kegiatan banyak juga ya gitu loh. Di suatu negara yang tak terdengar entah di mana di Indonesia gitu kan. Mungkin taunya Bali aja gitu. Tapi ternyata wah banyak kegiatannya juga tuh orang ya gitu. Walaupun memang agak beda sih dengan kegiatan di Eropa atau Amerika sana gitu. Nah
ngomongin itu sempat pernah ada ini nggak sih kayak orang Legonya pengen interest dengan kegiatan look di sini, kayak pernah coba datang ke sini untuk Nah kalau yang itu sih agak susah karena mereka kan memang biasanya di Denmark. Nah itu yang orang sana sih nggak mungkin, tapi dia sempat beberapa kali mengundang saya untuk mampir ke sana. Oh gitu. Sayangnya dengan biaya sendiri, jadi ya ada susah lah ya. Nah tapi orang dia punya perwakilan juga, jadi kayak di mana ya? Hong Kong nggak salah. Singapura. Enggak, Hong Kong. Kalau Singapura itu kan yang penjualan. Hong Kong ini yang marketingnya istilahnya lah. Jadi kayak regional hubnya buat Asia itu di Hong Kong. Nah itu dia mau mampir, tapi waktu itu tuh sempat kejadian mau datang, tapi udah gitu kena corona ini, jadi kayaknya ditunda dulu. Tunda dulu ya. Ya. Ya paling itu sih tadi obrolan singkat gua bareng ambasador KLI Sandi, dan terima kasih San udah dipersilakan mampir ke rumahnya melihat koleksi-koleksinya. Dan buat teman-teman KLI nonton terus dan komen kalau mau request siapa yang mau diwawancara oleh Pak Ketua berikutnya. Oke? Thank you. Bye bye. Bye.